summary-nya itu ini ya, jumlah produksi, kurung tutup, enter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Nama saya Wuri Isdianto. Pada video kali ini kita akan belajar bareng tutorial Excel terkait sum, SUMIF, SUMIFS. Langsung aja, yuk kita mulai. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel. Apabila Anda menggunakan software selain Microsoft Excel, itu tidak masalah karena pada dasarnya untuk prinsip penggunaannya adalah sama. Di sini saya sudah menyiapkan materinya. Ada sum, SUMIF, SUMIFS beserta contoh kasusnya. Kita ke sum. Sum ini merupakan sebuah fungsi pada Excel yang sederhana dan sering kita gunakan. Sum ini digunakan untuk menjumlahkan data. Sintaknya seperti ini. Di sini kita akan menjumlahkan total produksi ya. Di sini pada kolom ini caranya kita arahkan kursor pada tempatnya. Selanjutnya sama dengan sum kurung buka, kita drag data yang ingin kita jumlahkan, kurung tutup, selanjutnya enter. Maka akan diperoleh jumlahnya 235. Selanjutnya kita ke SUMIF. SUMIF ini digunakan untuk menjumlahkan data dengan syarat. Hampir sama dengan fungsi sum. SUMIF ini menjumlahkan data, namun data yang akan kita jumlahkan mempunyai syarat tertentu. Sintak SUMIF-nya seperti ini. SUMIF kurung buka rank titik koma kriteria titik koma sum rank. Arti dari sintak ini merupakan suatu struktur tulisan ya. Rank ini merupakan data di mana rank ini kriteria akan diterapkan. Sel di setiap rentang ini harus berbentuk angka, array, atau referensi yang berbentuk angka. Apabila ada sel kosong, maka nilai akan diabaikan. Selanjutnya kriteria. Arti kriteria ini merupakan kriteria atau syarat yang akan ditetapkan pada argumen rank. Kriteria ini akan menentukan sel mana saja yang akan dijumlahkan. Kriteria ini dapat berupa angka, ekspresi logika, teks, atau fungsi. Selanjutnya sum rank. Sum rank ini merupakan data di mana yang akan dijumlahkan. Selanjutnya ke contoh kasus. Di sini ada nama karyawan, ada produk, ada jumlah produksi. Misalnya kita akan menghitung berapa jumlah produksi sandal. Kriteria yang akan kita jumlahkan itu hanya sandal saja. Untuk caranya sama dengan SUMIF. Setelah kita ketik SUMIF, maka akan muncul ya. Di sini ada panduannya. Di bawahnya. Di sini saya menggunakan versi Excel yang titik koma ya. Jadi ada versi lain yang hanya koma saja. Jadi disesuaikan saja sesuai dengan versi Excel-nya. Rank-nya ini kita pilih produk. Kriterianya kita pilih sandal. Sum rank-nya itu ini ya. Jumlah produksi, kurung tutup,
enter, maka akan diperoleh nilai 100. 100 ini diperoleh dari ini 60 ditambah 40. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah produksi Dimas. Di sini kriteria atau syaratnya berarti hanya Dimas saja. Caranya sama dengan sum if kurung buka, ranknya itu nama karyawan, kriterianya Dimas, sum ranknya ini ya, jumlah produksi, kurung tutup, enter, diperoleh 50. 50 ini diperoleh dari 50 ditambah 20. Seharusnya ini bernilai 70. Kenapa bisa bernilai 50? Kita bisa mengecek lagi ini di bagian ini. Pasti ada yang keliru. Ini ya, dalam penulisan nama Dimas ini ada spasi. Jadi Excel itu tidak mau ya, jadi harus sama. Excel ini sensitif terhadap ini ya, ada tanda spasinya. Jadi di sini kita perlu ketelitian. Setelah kita hilangkan spasinya, maka akan berubah ya, ini 70. 70 diperoleh dari 50 tambah 20. Kita juga bisa, selain kita mengeblok langsung di sini, kita juga bisa menulis langsung ya, Dimas. Maka akan diperoleh yang sama 70. Selanjutnya kita ke kasus yang kedua untuk sum if. Di sini kita akan menjumlahkan nilai yang lebih besar daripada 70. Caranya sama dengan sum if ranknya ini ya, kriterianya lebih besar 70. Ini sum ranknya tidak perlu diisi ya, nggak apa-apa, karena kan untuk rank sama sum ranknya itu sama ya, di kolom yang sama, jadi tidak perlu diisi, nggak apa-apa. Tekan enter. Ini diperoleh 170. 170 diperoleh dari ini 80 ditambah 90, diperoleh ini 170. Selanjutnya kita ke sum ifs. Sum ifs ini digunakan untuk menjumlahkan data dengan beberapa syarat tertentu. Sesuai dengan namanya, di sini ada tambahan S ya. Dalam bahasa Inggris ada tambahan S ini yang berarti jamak. Jadi sum ifs digunakan untuk menjumlahkan data lebih dari satu syarat. Apa perbedaan sum ifs dengan sum if? Sum if ini digunakan untuk menjumlahkan data dengan satu syarat. Sedangkan untuk sum ifs ini digunakan untuk menjumlahkan data yang mempunyai lebih dari satu syarat. Sintaknya seperti ini. Sum ifs, sum rank, kriteria rank 1, kriteria 1, kriteria rank 2, kriteria 2. Sum rank ini yakni berupa rentang sel atau nilai-nilai yang akan kita jumlahkan. Sum rank ini tuh wajib ada ya, wajib ditulis. Kriteria rank 1 ini merupakan sebuah rentang sel yang akan diuji berdasarkan
kriteria 1. Untuk kriteria ini berupa argumen ya atau syarat yang akan ditetapkan. Untuk kriteria rank 2, kriteria 2 ini merupakan syarat yang kedua dan bersifat opsional atau boleh diisi atau tidak sesuai kebutuhan. Kalau kita perhatikan ya sintaknya ini, sum if dengan sum if ini susunannya kebalikan ya. Ini sum ranknya di awal, kalau sum if itu sum ranknya di akhir. Kita ke contoh kasus. Di sini datanya sama seperti tadi, cuma ada tambahan ya, ada tambahan bulan. Di sini kita akan mencari nilai total produksi sandal pada bulan Januari. Di sini ada dua syarat ya, sandal sama Januari. Langsung aja kita cari caranya, sama dengan sum if sum ranknya ini berupa angka ya, yang akan kita jumlahkan. Gini kriteria ranknya ini ya. Ini yang pertama tuh sandal. Kita ini kriteria rank satunya tuh sandal. Dalam menulis kriteria kita harus menggunakan ini ya, petik 2 ya, agar tidak ngeror. Terus selanjutnya kita kriteria yang kedua atau syarat yang kedua itu Januari. Kita blok bulan. Terus kita tulis kriterianya apa? Kriterianya Januari. Kurung tutup, enter. Di sini diperoleh 100. 100 ini diperoleh dari 60 ditambah 40 ya. Ini bagi teman-teman yang baru belajar ini ya, sum if kita perlunya untuk melakukan verifikasi ya, verifikasi kebenaran data untuk menghindari dari kesalahan. Karena kalau nyatanya itu di lapangan itu datanya sangat banyak dan dibutuhkan ketelitian. Nanti materi ini akan saya taruh di kolom deskripsi agar teman-teman bisa mencoba untuk latihan. Oke, demikian tutorial Excel terkait sum if. Apabila video ini bermanfaat, bantu saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.